Seleksi Paskibraka tingkat Provinsi Maluku tahun 2002 resmi dibuka oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku Sandi Awatimena pada Selasa 17 Mei 2022 bertempat di Aula Kantor Dispora Provinsi Maluku. Turut hadir dalam kegiatan tersebut tim monitoring kegiatan seleksi Paskibraka pemerintah pusat, pejabat eselon 3 lingkup Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku, PPI Provinsi Maluku, para unsur terkait serta peserta calon Paskibraka tingkat Provinsi Maluku. Dalam sambutannya, Watimena menyampaikan dengan memperhatikan visi dan misi Gubernur Maluku tahun 2019 sampai 2024, khususnya misi ke-6 yakni mewujudkan sumber daya manusia yang profesional, kreatif, mandiri, dan berprestasi, maka selaku Kadispora dirinya berharap agar semua peserta dapat menghindarkan diri dari hal-hal yang dapat merugikan masa depan bangsa dari berbagai ancaman terutama proxy war. Selanjutnya, ia mengingatkan kepada calon Paskibraka tahun 2022 agar tidak semata-mata menjadikan momen ini untuk menjadi anggota Paskibraka saja, akan tetapi menjadikan kesempatan ini sebagai titik awal proses pembentukan diri menjadi pribadi yang kreatif, mandiri, serta berprestasi agar dapat bermanfaat bagi keutuhan bangsa dan negara. Sebelum mengakhiri sambutannya, ia mengatakan kepada para tenaga pelatih, tenaga kesehatan, tenaga pembina, serta semua selaku penyelenggara seleksi agar dapat melakukan tugas dan fungsi masing-masing dengan tetap mempertahankan profesionalisme tanpa intervensi dari pihak manapun, siapapun dia, agar proses seleksi ini dapat berjalan dengan baik secara jujur dan sesuai dengan aturan yang ada. Tadi itu kita sudah buka acara seleksi. Nah, seleksi itu mengikut sertakan peserta dari kabupaten kota. Kabupaten kota itu kita berikan kewenangan ke kabupaten kota yang menyeleksi untuk tingkat kabupaten kota. Jadi kita nggak campur. Jadi mereka usul satu pasang ke provinsi. Nah, tadi setelah acara pembukaan, jadi ternyata hanya 9 kabupaten kota yang menyertakan perwakilannya, minus Seram bagian timur sama Aru. Saya tidak tahu apa alasan mereka. Yang jelas 9 kabupaten kota. Nah, seleksi ini ya sudah ada kriteria dan standar oleh tim seleksi ya, sesuai petunjuk dari Jakarta mengenai misalnya batas tingginya berapa ya. Kemudian selain itu ada tes kesehatan, ada psikologi juga. Cuman tahun ini ada sedikit lainnya nih kan ada kan kita tahu sekarang ada badan pembinaan ideologi Pancasila. Nah, jadi ada monitoring dan evaluasi dari tim dari Jakarta yang menyertakan dari BPIP, kemudian dari PPI, kemudian dari Garnisun juga. Terus dari Sekretariat Negara, itu Sekretariat Militer Kepresidenan. Jadi mereka ada datang, kebetulan Maluku dijadikan sebagai sampel monitoring, ada 4 orang, jadi semua tadi 7 orang dari Jakarta. Jadi mereka yang mengikuti seleksi sama-sama dengan tim seleksi dari Maluku sampai selesai tanggal 19. Nah, mudah-mudahan 3 hari ini seleksi kita mendapatkan anak-anak yang nanti mewakili Maluku pada tingkat nasional. Kita dapat yang pasangan yang terbaik lah, itu yang kita harapkan. Jadi ini peserta yang dari kabupaten kota, semuanya kumpul di sini, kita seleksi di sini. Kita mencari pasangan yang terbaik, jadi 2 orang, laki dan perempuan, untuk mewakili Maluku. Sisanya itu untuk bertugas nanti pada 17 Agustus di tingkat provinsi. Karena ini masih kondisi pandemik dan memang petunjuk dari Kementerian Pemuda dan Olahraga, pelaksanaannya itu menyesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing. Nah, kebetulan kan kita Maluku, khusus Kota Ambon nih kan awalnya sudah PPKM level 1, tapi sekarang kembali ke 3 lagi ya. Sehingga kita putuskan dengan sistem minimalis. Kalau kita ikut kondisi normal itu kan ada pasukan 8, 17, 45. Itu lebih kurang anak-anak siswa yang kita sertakan itu 54 orang. Tambah dengan TNI Polri, jadi total mungkin ada sekitar 67 orang.
Nah, karena kita akan minimalis, kita ikut seperti kemarin. Jadi nanti hanya 3 orang yang menaikkan bendera dan 3 orang yang menurunkan bendera.